Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama mengawali tausiah ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin syahadatan tunji qailaha min adzabin alim. Wa ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Jamaah rahimakumullah, saya dikasih tugas untuk menyampaikan sebuah tema oleh pengurus, yaitu bahaya kaum munafikin terhadap dakwah Islamiyah. Serem. Temanya juga serem menurut saya ini. Galak amat. Ya, mohon sabar dan bertakwalah kepada Allah, karena tema yang diminta itu ya saya sampaikan apa adanya insyaallah. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya panjang lebar tentang bahaya, menceritakan bahayanya, berarti saya harus sampaikan dulu prolognya kurang lebih sebagai berikut. Nifak atau munafik itu Al-Hafidz Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa nifak itu adalah izharul iman wa israrul kufri. Zahirnya iman, dalamnya kufur. Jadi munafik itu kelihatannya mukmin, padahal sebetulnya dia dalamannya kafir. Kalau begitu munafik adanya di mana? Munafikun itu dari golongan kaum muslimin. Jadi dikafirin tidak ada munafik. Munafikin itu adanya di dalam Islam. Kalau mati boleh disolatkan, satu pendapat lagi jangan disolatkan. Itu munafikin. Sejarahnya, pada periode Rasulullah, kenabian Muhammad SAW di Makkah, umat Islam belum ada yang kena penyakit nifak ini. Selama 13 tahun kaum muslimin mukminin semua, tidak ada munafikin. Dan baru terjadi ada munafikin itu setelah pada periode kerasulan di Madinah. Jadi waktu di Mekah semuanya mukhlisin, kaum muslimin itu tidak ada yang munafiknya. 13 tahun, 10 tahun jadi Rasul di Mekah, di Madinah, tinggal di Madinah Rasulullah bersama munafikin, ada munafikinnya. Mengapa begitu terjadi? Karena pada periode Mekah memang dakwah Islam itu lebih menonjolkan kepada, pertama, penanaman akidah, yang kedua akhlak, dan yang ketiga hukum-hukum belum disyariatkan untuk dilaksanakan kalau toh ada, hanya beberapa bagian saja. Jadi pada periode Mekah itu begitu kondisinya. Nah, begitu Rasulullah SAW memasuki dakwah politik dengan politik dakwahnya, jadi dakwah politik dengan politik dakwahnya, mulailah timbul kaum munafikin. Dan orang pertama yang menunjukkan kenifakannya adalah seorang ulama
pada zaman Rasulullah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu munafikin pertama. Ulama. Bahkan tadinya sebelum ada informasi bahwa yang diangkat menjadi Rasul terakhir itu adalah Muhammad, dia sangat mengharapkan. Ahli ibadah luar biasa Abdullah bin Salul ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ahli ibadah. Dan dia berharap kepada Allah dirinya lah yang jadi Rasul terakhir itu. Tahu-tahu ternyata yang jadi Rasul Muhammad bin Abdullah dan orang Mekah. Maka kecewa beratlah orang itu. Saya pikir tidak jauh sekarang juga sama. Ya, sama, kurang lebih sama saya kira. Ada orang-orang kecewa, sudah banyak berkorban, tapi mencalonkan diri terus tidak jadi. Biasa itu jadi penyakit. Nah, itu sejarahnya. Jadi sebelum Rasulullah dakwah itu memasuki arena politik, belum ada munafik. Belum ada munafikin. Al-Maidah 51 juga belum turun. Jadi para jamaah rahimakumullah, nifak itu orang bilang lain di hati, lain di kata. Sebetulnya tidak selalu lain di hati, lain di kata, atau lain di kata, lain di hati itu munafik. Tidak selalu. Munafik itu menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran atau kekafiran. Itu catatan pentingnya. Bahayanya, keberadaan orang-orang munafik ini bisa ada di berbagai lapisan masyarakat. Dari golongan umaro pasti ada munafiknya. Dari golongan ulama pun pasti ada munafiknya. Masyarakat biasa pasti ada munafiknya. Nah, itu sekaligus tuh berbahaya. Bahayanya dakwah itu di situ. Tapi saya pikir yang paling penting kita harus mengenal ciri-cirinya. Saya pikir ini yang paling penting. Sebelum nanti saya sampaikan solusinya, karena waktunya hanya sebentar. Ciri-ciri orang munafik itu ada 10. Ya, yang terkenal Bapak Ibu sudah tahu saya kira ya. Ada 3. Yang alamatul munafikin salasun itu saya kira sudah pada tahu semua. Saya mau jelaskan yang 7-nya. Jadi langsung nomor 4 nih. Nomor 4. Ciri-ciri orang yang terkena penyakit nifak itu tahiyyatuhum la'natun. Salam pertemuannya laknat. Saya tidak tahu kalimatnya apa, tapi bahasa hadisnya begitu. Imam Al-Hakim meriwayatkan Imam Ad-Darimi meriwayatkan salam pertemuannya tahiyyatuhum la'natun adalah laknat. Islam punya ciri khas, kalau bertemu itu ucapannya assalamu alaikum. Kalau bukan assalamualaikum, saya pikir mungkin itu yang termasuk. Ya, pakai ada bro-nya segala begitu ya. Ada bro-nya. Ya, zaman now namanya juga ada bro-nya. Macam-macam kalimatnya, saya tidak tahu persis. Yang kedua, kita percepat. Makanannya berlebih-lebihan. Ta'amuhum nahbatun. Makan berlebih-lebihan. Ya. Jadi lebih dari yang dibutuhkan. Tolong diingat bulan Ramadan ini, saya pikir saatnya kita mengambil kesempatan apakah kita menjadi orang yang beruntung atau rugi seumur hidup. Karena tahun depan belum tentu kita masih bertemu dengan Ramadan. Jadi orang munafik itu makanannya suka berlebih-lebihan. Ustadz kok gendut? Kalau ada yang bilang saya gendut, itu jangan-jangan Ustadz makannya berlebih-lebihan. Saya kalau makan tidak pernah berlebih-lebihan, nggak pernah. Pak Haji Nurdin tuh tahu tuh, saya itu tidak makan nasi sudah lebih dari 35 tahun. Ya. Yang saya makan itu hanya berkat, nggak ada nasi, saya nggak enak nasi itu. Tapi kalau berkat lengkap dengan lauk pauknya, jadi enak. Makanya saya makannya tidak pernah makan nasi. Para jamaah rahimakumullah, direm. Ya, namanya usia sudah
mendekati 70 tahun. Saat lahir tahun 52. Jadi sekarang umur saya baru 66 tahun. Olahraga sudah kurang, makan masih doyan, ya begenutlah jadinya gitu. Ustadz zaman sekarang. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga berarti ini yang ketujuh ya. Ciri-ciri orang munafik itu ialah wa ghanimatuhum gululun. Keuntungan yang diperoleh dihasilkan dengan cara tipu menipu. Hati-hati. Saya lihat zaman sekarang ini pedagang, maaf ya, pedagang jeruk segar saja, begitu lihat itu di gerobaknya, yang depan itu hijaunya hijau bening, cerah. Begitu kita masuk, bang minta air jeruk, es jeruk. Begitu kita masuk ternyata yang dibelah-belah itu yang sudah semingguan barangkali, udah peot-peot pak, udah rusak. Yang di depan itu yang bagus-bagus. Tadinya kita tertarik karena jualan barang enak, ternyata kita dikasih, rasanya juga sudah beda. Jemaah rahimakumullah, jadi tipu menipu itu banyak ya. Janji sekian puluh macam kenikmatan buat rakyat kalau saya jadi presiden, enak semua, terus tidak dibuktikan. Itu ciri-ciri munafik itu ya, ciri-ciri nifak ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang mau jadi calon pemimpin, mencalonkan diri jadi pemimpin, terus kampanye, nanti janjinya banyak, menurut saya itu yang begitu tuh jangan dipilih lah. Kalau janjinya banyak itu, kenapa? Karena biasanya begitulah orang munafik, berjanji. Yang berikutnya, la ya'tunal masjida illa hijran. Tidak mendatangi masjid kecuali karena terpaksa. Ya. Jadi datang ke masjid karena terpaksa. Mungkin dia malu karena masih pengantin baru, serumah dengan mertuanya ustadz rajin ke masjid, masa menantunya ke masjid, akhirnya sang menantu tuh rajin ke masjid. Banyak. Pura-puranya banyak. La ya'tunal masjidah illa hijran. Tidak mendatangi masjid kecuali karena terpaksa. Yang berikutnya, wala ya'tunas salata illa duburan. Tidak mendatangi salat berjamaah kecuali terlambat. Jadi salat sih ke masjid berjamaah, tapi masbok melulu. Kayaknya di Aswada nggak ada yang begitu ya. Masih amin ya. Jadi datang ke berjamaah tapi terlambat. Asal berjamaah pasti masbok, nggak boleh. Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu, tolong Ibu bantu ya. Dalam hadis dijelaskan untuk isya, untuk salat isya, Rasulullah juga menjelaskan seberat-berat salat bagi orang munafik itu isya dan subuh. Tapi seagung-agung sebesar-besar pahala juga untuk isya dan subuh. Siapa yang bisa berdiri di belakang imam pada saf pertama sebelah kanan nomor 1, maka dia seakan-akan sholat setengah malam isya. Untuk subuh, barang siapa yang sholat di tempat yang sama di belakang imam dengan takbir mengikuti imam, maka dia seakan-akan sholat sepanjang malam. Andai kata kalian tahu, kata Rasulullah kepada sahabatnya, niscaya kalian berebut ingin diundi apa yang ada pada fadilah sholat subuh dan isya tersebut. Tapi orang munafik berat banget. Yang berikutnya, jadi mendatangi masjid, sholat berjamaah tapi terlambat melulu. Hati-hati, ini indikasi-indikasi ini harus diwaspadai oleh kita. Yang berikutnya, la ya'liquna wa la yu'laqun, mustakbirina la ya'liquna wa la yu'laqun, sombong, tidak mau mengenal dan tidak mau dikenal, baik oleh manusia maupun mengenal ayat. Jadi ayat-ayat Quran didengar berlalu begitu saja. Dengan manusia pun sama, seakan-akan kalau mati mau gali kubur sendiri kali gitu. Itu munafik. Dan yang terakhir, khasyabum bil lail sahbum bin nahar. Malam hari kalau tidur seperti pohon mati, siang hari berkeliaran seperti keledai. Gimana ini? Nggak perlu dijabarkan saya kira ya.
siang hari tidur seperti malam hari kalau tidur seperti pohon mati atau seperti bangkai. Maksudnya apa? Nggak ada tahajud, nggak ada qiyamul lail. Ya, sholat subuh saja harus digedor-gedor baru bangun. Jadi sholat subuh saja berat. Malam hari tidur seperti bangkai, saya kira mungkin lebih jelek dari bangkai kali. Kalau bangkai kan nggak ada yang ngorok. Orang munafik kalau tidur ngorok. Bangkai nggak ada yang ngorok. Jadi saya kira lebih jelek dari bangkai. Ya, begitu bangun di siang hari persis seperti keledai atau hewan peliharaan. Apa yang dilakukan? Cuman makan, minum, tidur, main, kawin, makan, tidur, minum, makan, minum, tidur, kawin. Begitu aja. Nggak ada ibadahnya. Jemaah rahimakumullah, itu ciri-cirinya. Solusi kita percepat. Bagaimana kita menghadapi bahaya dakwah, menyelamatkan dakwah kita? Ada di surat, Rasulullah juga membacakan ayat itu ya. Ada di surat Hud, surat 11 mulai ayat 112. Silakan Bapak buka ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1, fastaqim kama umirta man taba ma'aka wala taghaw. Istiqomahlah kamu di atas kebenaran. Kamunya itu siapa? Kita orang-orang beriman, ya. Kamunya itu kita orang-orang beriman. Istiqomah saja di atas kebenaran. Jangan terganggu oleh hiruk pikuknya kaum munafikun. 2, wala tatghaw, janganlah jadi orang togut. Jangan jadi setan maksudnya, ya. Janganlah kamu jadi setan. Kalau saya menerjemah togut itu begitu. Setan itu sering saya sampaikan dari mimbar ini. Ada 3 cirinya. Janganlah kamu jadi setan. Apa itu setan? Setan itu yang ba'uda khalafa in harafa anil haq. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ya. Setan itu jauh dari kebenaran, berpaling dari kebenaran, menyalahi kebenaran, yaitu menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa presiden, bisa ulama, bisa ustadz, bisa anggota dewan, bisa suatu bangsa. Jadi kalau ada suatu bangsa penghuninya jauh menyalahi, berpaling dari Al-Quran, maka bangsa itu adalah bangsa setan. Rakyatnya rakyat setan. Begitu kata Umar bin Khattab tentang tafsir ayat-ayat setan. Nah, jadi wala tatghaw itu janganlah kamu jadi setan. Kalau terjemah yang sopannya, janganlah kamu melampaui batas. Yang ketiga, fastaqim kama umirta man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Jangan jadi pendukung orang-orang zalim. Alhamdulillah, kita diserukan, diperintahkan oleh Allah, larang oleh Allah. Kalimatnya wala tarkanu. Tarkanu itu fi'il mudhari'. Fi'il madinya rokana. Rokana yarkanu. Mukhatabnya tarkanu. Bahasa Indonesia tarkanu itu fi'il madinya rokana itu rekanan. Jangan kamu jadi rekanan orang-orang zalim. Misalnya apa? Mencetak spanduknya, memberikan dukungan keuangan, jadi jurkamnya. Itu termasuk tarkanu. Menghadapi kemunafikan jangan masuk ke sana. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, nanti kamu disempuh api neraka. Wa ma lakum min dunillah min awliya tsumma la tunsarun. Yang ketiga itu. Yang keempat, wa aqimis shalah, tegakkan salat. Tegakkan salat subuh, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Jangan lupa ramaikan masjid. Supaya apa? Mentok tabrakan dari para penabrak kepada kaum muslimin itu. Kalau sudah kaum muslimin kuat berjamaah di masjid dengan saf yang rapih, safnya jangan berantakan. Ingat, saf yang berantakan itu pertanda hati kita masih ditimpa kemunafikan itu. Maka Rasulullah SAW, sawu sufufakum wala takhtalifu, luruskan, rapatkan barisan, jangan saling menyelisihi, jangan bercerai-berai. Fatakhtalifu qulubukum, nanti cerai-berai pula hati kalian. Nah, dengan bersatunya kita di masjid-masjid ramai penuh,
maka kebersamaan melahirkan kekuatan. Yang terakhir, wasbir, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadilah orang sabar. Sabar itu tidak ada batasnya kecuali mati. Jadi orang yang berkata sabar ada batasnya itu salah. Yang benar, sabar tidak ada batasnya. Jamaah rahimakumullah, itu ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuat dalam surat ke-11 ayat 112 sampai 115 sebagai solusi menjawab bahaya tantangan dalam dakwah berhadapan dengan orang-orang munafik. Karena munafikin sepanjang masa akan tetap ada. Selama orang-orang beriman ada, kaum munafikin pasti tetap ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.